Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Andini dari Prodi PTI Reguler 6A. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah MMK 2. Dosen pengampu Bapak Yogi Irdes Putra, SPD MPDT. Di mana materi yang akan saya sampaikan yaitu menganalisis fitur yang tepat untuk pembuatan slide. Tujuan pembelajaran adalah yang pertama, menjelaskan fitur yang digunakan pada perangkat lunak pembuatan slide dengan baik. Yang kedua, menjelaskan slide sesuai dengan pesan yang disampaikan dengan cermat. Yang ketiga, menggunakan fitur perangkat lunak pembuatan slide dengan benar. Dan yang terakhir yaitu membuat slide presentasi dilengkapi dengan transisi dan animasi sesuai dengan prosedur secara tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah. Apakah sudah makan siang ini? Belum. Sebelum pembelajaran dimulai, sebaiknya mengisi perut dulu ya, agar pembelajaran kita hari ini konsen dan fokus ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ketua kelas pimpin doanya terlebih dahulu. Doa dimulai. Amin. Oke, pembelajaran hari ini yaitu menganalisis fitur yang tepat untuk pembuatan slide. Pasti anak-anak ibu bertanya, kok nggak absen terlebih dahulu? Jadi kita hari ini membuka materi terlebih dahulu, baru ibu memberi absen ke anak-anak ya. Karena apa? Nanti siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari ibu, bisa menyimpulkan materi dari ibu kasih nilai. Jadi belum di absen untuk pertemuan pertamanya. Jadi pertemuan hari ini yaitu menganalisis fitur yang tepat untuk pembuatan slide. Nah, fitur yang bagaimana sih yang tepat digunakan untuk pembuatan slide? Apakah anda sudah tahu? Belum, oke, dijelaskan ya. Nah, mari kita mulai. Nah, yang pertama yaitu pilih template yang kreatif. Maksud dari pilih template yang kreatif itu adalah, nah seperti itu sekarang ini. Jika kalau template ibu ini tidak kreatif, pasti para audiens akan jenuh, akan bosan untuk melihat presentasi ibu hari ini. Nah, jadi template-nya harus kreatif. Nah, yang kedua, tidak lebih dari 6 baris dalam satu slide. Maksudnya itu, misalkan slide adalah, nah, waktu menjelaskan apakah itu slide itu. Jadi slide-nya itu tidak boleh lebih dari 6 baris kalau bisa. Tapi kalau berlebih juga nggak apa-apa. Yang penting kalian mengerti dengan presentasi kalian hari itu. Nah, yang ketiga yaitu lebih singkat, lebih baik. Maksudnya presentasi itu walaupun singkat, lebih singkat lebih baik. Misalnya tuliskan poin-poinnya saja, setelah itu baru materinya kalian jelaskan. Itu boleh. Karena apa? Lebih singkat lebih baik. Nah, yang keempat yaitu gunakan ukuran huruf tidak kurang dari 30 ya. Karena apa? Kalau lebih takutnya kebesaran. Nah, kalau kecil dari itu takutnya kekecilan. Jadi sebaiknya 30 ukuran hurufnya. Nah, yang berapa lagi? Warna. Nomor apa? Nomor 5. Oke, nomor 5. Warna teks dan background harus kontras. Misalnya, warna background ibu warna putih, tulisannya juga warna putih, jadi tidak kontras. Nah, para audiens tidak akan bisa membaca apa yang ingin ibu try. Jadi, warna
cara membuat slide itu kalau bisa simple, padat, jelas, dan bisa dimengerti oleh audiens. Oke, selanjutnya, nah ini namanya slide ya. Ya, Bu. Nah, masuk materi berikutnya, software yang sering digunakan pada perangkat lunak presentasi. Nah, apa saja sih software yang digunakan untuk membuat slide presentasi? Nah, pembahasannya di slide berikut. Nah, yang pertama ada aplikasi Prezi. Udah tahu ada aplikasi Prezi? Belum. Nah, aplikasi Prezi ini, maaf ya. Nah, dan buku. Oke, yang pertama ada Prezi. Nah, Prezi ini berbasis internet. Nah, kekurangan dari Prezi ini itu kalau kita membuka Prezi, kita harus menghidupkan internet kita terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya nggak ada internet, Prezinya nggak bisa dibuka. Jadi harus berbasis internet. Nah, yang kedua, Prezi ini berbentuk peta pikiran. Jadi nanti Ibu akan menjelaskan tentang aplikasi Prezi ini ya. Oke? Oke. Sekarang sini ada yang ingin ditanyakan kepada Ibu? Sudah, Bu. Nggak ada? Iya. Oke, kita lanjut ya. Yang kedua apa? Nggak ada. Oh iya, Ibu lupa ya. Ada yang keduanya. Jadi kelas ketiga aja ya. Maaf ya. Iya, Bu. Oke, yang ketiga apa? Oke, itu apa sih Star Office Impress? Nilai kantor. Oh, bukan. Iya, betul. Star Office ini biasanya dibuat atau dirancang untuk anggota-anggota kantor.
Ada yang bisa menjawab, Rizka? Pertanyaannya apa? Mau? Serius mau menjawabnya? Oke. Ibu beri pertanyaan ya. Ini kan itu tadi ada fitur yang bagaimana sih yang baik untuk membuat slide, gitu ya. Jadi ibu mau tanya, maksud dari warna teks dan background
Nah, kalian pilih student dan educator. Aduh, ada yang ini masih kecil udah minus. Oke ya, kita masuk. Ini edu pro ya, masuk sini. Ini free. Kalau yang lainnya tuh ada biayanya. Nah, kalian masuk dulu login dulu ya. Nah, di sini bisa login. Terus nama itu apa sih Ani? Nama pertama atau nama terakhir? Pertama. Nah, nama terakhir misalnya Ani Wandira. Masuk dulu Ani, habis itu last name Wandira. Oke, setelah itu email Aninya dulu, sudah terpassword. Habis itu yang lainnya. Nah, karena ibu udah login tadi, udah bikin akunnya, ibu langsung login aja. Ibu masuk email. Nggak boleh gitu ya, Sri. Agak lelet ya, pipi ibu agak mandek. Enggak eksis ibu. Semua. Kalian apa? Maklum lah ibu kalau buat beli telkom. Memulai. Dari ya. Kamu cek. Nah, di sini udah banyak sekali template yang ingin kalian gunakan. Nah, kalian bisa gunakan yang ini bisa, yang ini juga bisa, yang ini juga bisa. Tapi ibu pilih yang mana ya? Kalian mau yang mana? Yang benar yang penting aku. Yang putih. Kayaknya lebih monoton deh, Ani. Iya, bukan berbulan. Poesi ini lebih bagus kalau misalnya kalian besok kuliah, kalian bisa menggunakan poesi ya. Nah, kalau misalnya kalian mau lihat gimana sih dari template ini bisa tekan ini nah. Nah, misalnya materi pertamanya kalian cara menginstal poesi di sini. Nah, kalau menggunakannya US di template ini ya. Masukkan judul dari template kalian, misalnya apa nih? Pengembangan boleh. Nah, kita coba ini ya tentang maksudnya. Anyone. Apa itu maksudnya? Anyone on the way. Oke. Tanya sini. Continue ya. Oke. Juara berapa? Juara 1 dari kakak. Continue. Masuk ya. Tunggu sebentar. Silakan ya, Bu. Iya, maklum lah, ibu eksis. Tunggu ya. Kita keluarnya jam berapa? Jam 3. Jam 3, oke. Nah, sebelum ngejar ini loading dulu, ibu absen dulu ya. Tadi siapa saja yang bisa menjawab pertanyaan dari ibu tadi? Ani, Bu. Bukan, iya. Yang pertama siapa tadi? Yaya, Ari. Yang kedua, Sri. Yang ketiga, Esti. Ya, Bu. Di
Nah, kalau ini ulang ya, ini masuk ke new presentation ini. Masuk. Ini kita bisa pilih yang lain ya kalau mau. Nah, oke guys, di pengembangan seperti yang tadi. Ini continue. Atau kita pakai template yang lain aja nggak sih? Udah. Mana ini? Ini. Jangan ribut. Tunggu dulu. Nah, sebelum itu kita ini dulu. Nah, kalian misalnya kalau mau ubah background yang ada di belakang ini, yang belakang ini, yang ini. Nah, ini nih, kalian bisa gantinya di sini, misalnya ini. Mana aku ya? Maaf ya. Nah, ini harus berjalan kalau bisa. Nah, berarti misalnya kalau mau persahabatan nih, sifatnya persahabatan. Ini. Nah, itu tangannya. Nah, kalau misalnya mau ngedit tulisan yang ada di dalam ini, kita nih start editing. Nah, misalnya kalau mau warnanya diganti antara ini juga bisa. Nah, start editing. Nah, keluar nih. Walaupun tadi template itu bisa berurutan seperti ini, ganti ini, tapi tetap bagian tulisannya dibikin. Nah, ini yang di tengah-tengahnya ya. Ini nih. Nah, bagian ini kalian bisa mengeditnya, klik. Nah, diganti deh. Kalau misalnya apa? Ani? Di Jamboy. Apa ini serius? Gemoy. Ini gemoy ya. Gemoy. Nggak boleh begitu dong. Pengembangan berarti aktif pengembangan. Pengembangan. Oke, misalnya tulisannya mau ganti bu, nggak boleh yang ini. Nah, misalnya ini. Nah, ganti di sini. Nah, kalau misalnya mau perbesar huruf ini, kan ibu bilang tadi 30 apa? Ukurannya berapa? 30. Nah, udah capek ya? Iya bu. Bentar lagi kita pulang ya. Nah, ini untuk kirimkan. Misalnya kalau kalian mau tambah frame, tambah slide ini bisa ini tambahnya ya ini. Nah, untuk tulisannya ini, oke? Nah, ini untuk tulisan yang pertama tadi. Membahas pengembangan. Kalian bisa atur sendiri lah ya tulisannya bagaimana. Nah, misalnya ditulis oleh Ani Wadira. Ditulis oleh Ani Wandira. Nah, oke ya. Nah, misalnya Bu, saya mau lihat presentasi saya ini yang saya bikin ini bagaimana ya bentuknya. Nah, di sini ini. Nah, di sini juga bisa diekspor ke PDF atau di sini. Kalau mau melihat hasilnya di sini. Start presentation. Ibu di sini. Nah, present. Nah, bisa nih. Klik nih. Kelihatan? Nah, ini. Nah, aktif pengembangan. Nah, seperti ini. Misalnya kalau ini kan belum ibu ganti nih, kalian bisa ganti sendiri ya. Nah, mau keluar dari ini klik nih ya. Kelihatan yang ini, yang bagian kanan. Ya, klik. Kembali lagi. Selesai. Tunggu ya. Mari pulang. Nah, seperti ini ya. Udah.
Udah tahu, Bu. Nah, kembali lagi ke sini. Nah, batas ini dulu materi Ibu hari ini, yaitu tentang aplikasi Prezi. Nah, kalau Microsoft PowerPoint itu udah mudah ya kalian menggunakannya. Nah, ini contohnya punya Ibu. Saya rasa sudah mudah. Nah, ini untuk pembelajaran minggu lalu ini gimana? Nah, ini kan pembelajaran minggu lalu. Nah, apa itu presentasi? Masih ingat kalian? Masih, Bu. Nah, ini pembelajaran. Nah, ini kalau misalnya kalian bisa, nah bentuknya kayak ini. Kalau kalian bisa, ini tadi di web, ibu bukanya, oke? Oke, dari situ pembelajaran ibu hari ini. Lebih kurang ibu mohon maaf. Nah, misalnya kalau ada kritikan, boleh kantor ibu ya. Oke? Oke. Go. Oke, Ibu tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video praktek pembelajaran dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.